إياك نستعين Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Ini kirim link di nomor ini. Kirim link di nomor ini. Lutfi. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ini malam ke berapa, Nana? Ke-8. Mudah-mudahan pertengahan yang baik. Amin. Tidak terasa ya, kehidupan itu begitu cepat ya. Ramadan yang indah ini begitu cepat. Kita masuk pada al-muhadharah ats-tsalitsah. Bahasa Inggrisnya apa ats-tsalitsah itu? Terus gimana? Ceri kan 3. Kalau ketiga cerut gitu loh, bukan cerut ya, cerut ya, cerut ya. Jadi bedakan antara 3 dan ke-3. Sama bahasa Inggris juga begitu ya, Nana ya. Oke. Jadi kalau ikut wazan fa'il at-thalits gitu ke. Ini bicara tentang sihir ya. Anak-anak ngerti sihir itu apa? Sihir itu seakan-akan ada tapi tidak ada atau tidak kelihatan. Seakan-akan tidak ada tapi ada dan tidak kelihatan. Buktinya Allah membahas di dalam Al-Quran tentang sihir. Muhadharah ketiga ini menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Waktu itu Nabi Sulaiman ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian di dalam Al-Quran itu menyebut nama Sulaiman. Kemudian dicela oleh orang kafir, Muhammad, lapo ngomongno Sulaiman. Wong Sulaiman itu tukang sihir. Siapa yang berkata bahwa Nabi Muhammad itu tukang sihir? Orang ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Kenapa disebut ahli kitab? Kemarin Ibu sudah menerangkan. Karena Alkitab mereka datang dari Allah, termasuk kitab
samawi ya, Zabur, Taurat, Injil. Itu termasuk kitab samawi. Jadi orang Yahudi Nasrani itu ya saudara kita. Awalnya ya seagama, tapi kemudian mereka tidak mau mengikuti agamanya Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel. Lah ahli kitab itu Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Keturunan Nabi Yakub. Yakub itu putranya siapa? Berapa? Siapa? Adamun, Idrisu, Nuhun, Uduma, Soleh wa Ibrahimu, Kulun Mutaba, Lutun wa Ismailu, Ishakun, Kada Yakubu. Berarti putranya siapa? Ishak ya. Ishak putranya siapa? Ya. Ibrahim, Lutun wa Ismailu, Ishakun katanya. Jadi begitu anak-anak. Nabi Ibrahim punya putra siapa? Ishak dan Ismail. Nah dari Nabi Ishak ini menurunkan keturunan Ishak, Yakub. Dari keturunannya Yakub itu disebut Bani Israel. Sampai siapa keturunannya Ishak yang jadi nabi? Sampai Nabi Isa. Kemudian yang dari keturunannya Nabi Ibrahim yang tidak ada yang menjadi nabi siapa? Kan dua. Siapa tadi putranya? Ishak. Tuh kok Ishak? Putranya Nabi Ibrahim siapa? Ismail dan siapa? Ishak. Hah? Ada anak-anak. Nabi Ibrahim itu punya dua putra siapa? Ismail dan Ishak. Saya kenang loh, aja ragu-ragu, apal gituan pada Nabi. Nah dari Nabi Ishak menurunkan Yakub, Yusuf, Ayub sampai sak pengisor itu sampai Nabi Isa itu keturunannya Bani Israel. Ibrahim dari jalur Ishak. Nah dari jalur Ismail keturunannya Nabi Ibrahim tidak ada yang menjadi nabi sampai gonge nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Nabi Muhammad itu bukan dari keturunan siapa? Ismail, bukan dari keturunan Ishak Yakub tadi itu ya. Maka Bani Israel itu tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam kitab-kitab mereka itu sudah diterangkan bahwa apa? Bakal datang Nabi Muhammad di dalam kitab mereka. Ini kalau anak-anak membaca tiba itu jadi wocot tok ya. Kalau tiba. Nah ibu apal ibu. Karena dulu waktu kecil itu tiba di kampung itu nggak perlu. Nah, tapi sebelum itu kita baca dulu ayatnya, yaitu sebagai pengantar bahwa karena Nabi Muhammad itu bukan dari Bani Israel, maka kemudian orang ahli kitab yang Bani Israel ini tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi para nabi itu sesungguhnya bersaudara apa tidak? Keturunan bersaudara. Orang bertengkar itu sak saudara apa dengan bukan orang saudara? Dengan selain saudara? Ya sak saudara. Yahudi, Nasrani. Itu aslinya ya saudara sama kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Paling tidak saudara sebagai hambanya Allah, saudara sebagai orang yang memeluk agamanya Allah. Akan tapi kemudian Yahudi Nasrani tidak mau memeluk agama Islam gara-gara Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel.
Israil. Karena itu mereka membuang Al-Quran, membuang kitabnya Nabi Muhammad. Di sini digambarkan oleh Allah dibuang dari balik punggung. Anak-anak, kalau zaman sudah tidak mau barang itu, buah itu kok ngarep atau kok mburi. Mungkin dari belakang wis gak didelok mana, wis gak kanggo gitu ya. Ini gambaran orang Yahudi Nasrani ahli kitab, perilaku mereka, pandangan mereka terhadap Al-Quran. Saking emohnya wis dibuang dari arah belakang. Dibuang wis mondolok blas, gak suni dah. Wis emoh sama sekali. Nah, ini sebagai pengantar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, kata mana lilahnya kesuwen. Walamma ja'ahum, maka ketika datang kepada mereka Rasulun, seorang utusan. Siapa? Nabi Muhammad dari ngersani Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum itu rujuknya kemana? Ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Yahudi Nasrani. Untuk apa Nabi Muhammad ini diturunkan? Musaddiqun, untuk membenarkan 5 pada kitab atau ajaran ma'ahum yang bersama mereka. Jadi Nabi Muhammad beserta Al-Quran diturunkan itu untuk membenarkan agama-agama sebelum agama Islam. Itu namanya musaddiqul lima ma'ahum. Jadi bukan untuk gembosi Yahudi Nasrani, bukan untuk menyalah-nyalahkan kitab mereka, tapi untuk membenarkan kitab mereka. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad beserta Al-Qur'annya itu yang diwahyukan oleh Allah itu datang untuk membenarkan agama-agama yang mereka anut, membenarkan Alkitab yang mereka anut, justru mereka membuangnya. Nabada, membuang sopo fariqun sak golongan minal ladina utul kitab. Sopo fariqun segolongan berarti hanya satu golongan ya. Berarti ada golongan yang tidak membuang. Artinya ada ahli kitab yang masuk Islam dan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabada, membuang siapa? Fariqun segolongan, bayani minal ladina utul kitab. Yang membuang tadi siapa? Satu golongan ahli kitab. Membuang apa? Kitab Allahi, kitabi Allah, yaitu Al-Quran. Dibuang Al-Quran itu. Cara buangnya bagaimana? Waro al-duhurihim, dari belakang apa? Dari balik punggungnya. Nek sampean mau panganan buat nang ngarep nang mburi. Wis gak kanggo. Itu namanya waro'a duhurihim, dibuang lewat apanya? Dari balik punggungnya. Ka'annahum, seakan-akan mereka ahli kitab iku la ya'lamun, tidak mengerti tentang Al-Quran, tidak mengenal tentang Al-Quran, tidak mengenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nama Nabi Muhammad dan nama Al-Qurannya itu sudah tersurat dan tersirat di dalam Alkitab mereka, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, mereka kok membuang Alkitab itu? Ya, karena tadi saya katakan, karena Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel. Gengsi. Apa? Mereka sudah tahu bahwa kedatangan Nabi Muhammad beserta Al-Quran itu betul. Karena di dalam Alkitab mereka ada tentang bakal datangnya Nabi pada akhir zaman. Ciri-cirinya juga dibahas. Kalau anak-anak baca, ini dibak. Kalau saya nggak pakai baca, insya Allah sudah apa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil akhbar.
قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. Ciri-ciri orangnya yaqussu sya'rahu wa yattazilu ala wasaqih yaqussu sya'rahu wa yattazilu ala wasaqih yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal ummah yukabbiruna Allah ta'ala ala kulli syaraf yasufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Nanti umatnya bagaimana? Tulut yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ini sudah dilewati. Tak mana nih? Bahwa di dalam kitab Taurat dan Injil, Zabur, Taurat dan Injil yang dianut oleh ahli kitab. Siapa tadi ahli kitab? Yahudi Nasrani itu sudah dinas oleh Allah bahwa bakal datang seorang nabi pada akhir zaman. Di sana diceritakan oleh Atha bin Yasar dari Ka'bil Akhbar. Siapa Ka'bil Akhbar ini? Yaitu orang Yahudi yang masuk Islam. Ka'bil Akhbar, orang Yahudi yang masuk Islam ini cerita kepada orang-orang rek-rek dari qala 'allamani abi Taurah. Dulu waktu kecil aku diajari oleh bapakku kitab apa? Taurat. Illa sifran wahida, kecuali satu lembar, sak sifir. Sak sifir sak lembar ini ya. Diapa nambah bapak nih? Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Disobek itu ya. Disobek, dimasukkan ke laci ya, dengarkan biar bisa cerita anakku ya. Dimasukkan ke mana? Ke laci. Falamma mata abi, bareng bapakku mati, fatahtuhu, tak buka itu lembaran tadi yang disingit no itu. Fatahtuhu faidan, ternyata fihi, di dalam lembaran tadi menceritakan tentang apa? Iya. Nabi yakhruju akhiraz zaman, menceritakan tentang bakal datangnya Nabi pada akhir zaman. Mauliduhu di Makkah, ya tak? Maulidnya di Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah. Wa sultanuhu bisyam, kekuasaannya sampai memekar ke negeri Syam pada zaman itu. Negeri Syam pada zaman Nabi Muhammad itu jauh sekali ya. Nah, kalau sekarang Mekah Syam ya dekat pakai pesawat. Yaqussu sya'rahu wa yattaziru ala wasaqih. Ciri-ciri orangnya yang bakal datang menjadi nabi itu nanti ciri-ciri orangnya bagaimana? Yaqussu sya'rahu wa yattaziru ala wasaqih. Selalu menyisir rambutnya dan membelah pengah. Rada gondrong-gondrong titik. Ganteng gondrong-gondrong titik gitu ya, teman-teman. Yaqussu sya'rahu, nyisir rapi dan membelah tengah. Yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Beliau itu sebaik-baiknya nabi dan umatnya sebaik-baiknya umat. Alhamdulillah loh, kita ini harus bersyukur dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khairul umam. Sifat-sifatnya Nabi atau lampah-lampahnya Nabi, yukabbirunallaha ta'ala ala kulli syaraf, selalu mengagungkan Allah pada setiap keagungan. Ya, selalu menyembah Allah, mengagungkan
Allah, selalu mentasbihkan Allah. Kalau sholat itu Nabi tidak siksak tapi bersof-sof. Yasufuna fis sholati kasufufihim fil qital. Nabi Muhammad selalu mengatur apa? Sof di dalam sholat seperti ngatur sof di dalam berperang. Orang perang itu, wah itu sambil berjalan itu ya, nah, itu kan diatur itu. Qulubuhum masahifuhum yahmaduna Allah ta'ala ala kulli syiddatin wa rakha. Ya, hatinya itu sebagai hatinya yang lapang itu selalu memuji kepada Allah Ta'ala dalam suka dan duka. Ini apa EDW muji nang Allah dalam apa? Suka to, lek gak suka ngersulo, ndak boleh. Apalagi misuh. Oh Surabaya, ndak boleh. Nah, ciri-ciri umatnya nanti bagaimana? Tulutu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga masuk surga tanpa hisab. Wa tulutu yatuna bidhunubihim khotoyahum fayughfaru lahum. Sepertiganya masuk surga dengan membawa apa? Dosa tapi diampuni. Wa tulutu yatuna bidhunubihim khotoya 'idham. Sepertiganya masuk mana? Ya, di akhirat itu ya ada sepertiga dari umatnya Nabi Muhammad yang sowan kepada Allah dengan membawa dosa besar. Nah, dosa besar akhirnya umatnya Nabi Muhammad yang berdosa besar ini diampuni apa tidak? Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad kepada malaikat ya. Fayaqulullahu ta'ala lil malaikati idhabu fazinuhum fayaquluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wajadna a'malahum minadh-dhunubi ka'amtalil jibal. Si malaikat deloken wong-wong sing dosane akeh iku sak pira gedene. Terus malaikat padha ndeloki ternyata dosane setinggi gunung. Gunung Tenggorongan ya cilik. Hanya saja ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak ya Allah dosanya menggunung. Hanya saja mereka iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad. Wis malaikat demi keagunganku wis mlebokno kabeh nang nggone swarga, tak ampuni dosane kecuali wong sing syirik. Nah, wis pokoke sak gede-gedene maksiat kesalahan ojo ngantek syirik. Nah, sampeyan ngombe obat meyakini obat itu sing marasno syirik ta mboten. Obat ini sebagai wasilah saja. Sampean ziarah kubur, jaluk nang ngene wong sing njur kuburan, "Mbah, tolong Mbah, sampean kasih kula niki rejeki." Lah wong nyambut gawe angel, syirik ta mboten? Syirik. Jadi sowan Mbah Wali, Mbah Yai itu apa namanya? Tawasul, gitu. Bukan minta langsung tapi apa? Tawasul. Awas loh, tipis-tipis itu antara syirik dan tidak syirik gitu ya. Makanya ada orang yang melarang ziarah kubur, itu lek wong imane masih lemah. Katanya Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha.
Dulu ketika kamu baru masuk Islam, dulu mana yang menunjukkan mana dulu? Fi'il madhi, kuntu. Ya, kuntu. Fi'il madhi itu kan pas. Dulu. Sekarang ala fazuruha. Wis saiki imanmu wis kuat, wis kono gek padha ziarah. Jadi perintah ziarah itu. Tapi semuanya hanya sebagai tawasul. Ini jangan salah. Nah, wong awam itu ya harus belajar ya anak-anak ya. Sama nanti kalau bawa rombongan ziarah, saat dulu ziarah diceramai dulu bahwa kita tidak minta kepada Mbak Wali, tapi apa? Tawasul. Berdoa dulu kemudian tawasul. Adapun ada orang di sana yang nggak percaya pada tawasul, nggak mau tawasul, urusan mereka. Kita punya urusan sendiri, punya guru sendiri. Paham? Nah, seperti itu. Yes. Jadi orang Yahudi Nasrani itu aslinya itu tahu bahwa nanti bakal datang Nabi Muhammad. Ya lo cewek yang ngomong. Jadi nanti itu orang Yahudi Nasrani, orang Yahudi Nasrani itu di dalam Alkitab mereka itu mengetahui bahwa apa? Ada akan datang seorang nabi dengan ciri-ciri seperti itu. Loh, ternyata yang datang itu persis seperti yang diterangkan di dalam kitab Zabur, Taurat dan Injil. Kebetulan di sini yang menceritakan siapa? Qabil Akhbar. Itu pengikut kitab Taurat. Gitu ya? Perjanjian lama. Mungkin itu namanya. Injil itu perjanjian baru. Ya Allah alam, saya nggak terlalu paham. Seperti itu ya anak-anak. Kan apa mereka membuang Alkitabnya Nabi Muhammad yang rupanya Al-Quran? Karena pertama Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel. Itu yang penting, itu yang kenapa mereka nggak mau itu. Karena itu mereka gengsi. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak pernah mengerti, padahal mereka apa? Mengerti, karena kedatangan Nabi Muhammad itu ciri-cirinya sudah diterangkan di dalam Alkitab mereka. Paham ya anak? Bisa cerita? Bisa enggak? Bisa enggak cerita? Harus bisa ya. Harus bisa. Bukan hanya cerita, tapi ini adalah ajaran betapa gap antara orang Yahudi dan orang Islam. Orang Yahudi Nasrani ahli kitab dan orang Islam itu begitu tajamnya, seakan-akan Yahudi itu agama sendiri, Nasrani itu agama sendiri, Islam itu agama sendiri. Padahal semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gara-gara orang Yahudi Nasrani tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Mereka tetap memegangi kitab mereka yang sudah dinyatakan expired. Sudah dinyatakan apa? Sudah dinyatakan expired oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pusatnya Yahudi Nasrani itu di mana? Dan Israel itu di mana? Di negara Israel. Itu nyata itu tadi. Yang namanya Lutfi tadi. Yang namanya Lutfi tadi nyata tak? Tak telepon. Nah, sekarang itu orang Bani Israel yang banyak tinggal di mana, Nana? Di Israel, ya, di negeri Israel. Yang mereka itu tukaran saja dengan negeri mana? Palestina. Itu sesungguhnya persoalan agama apa persoalan politik? Persoalan politik, persoalan royoan tempat. Mana? Lu gimana? Al-Haditsus Tsani yang menerangkan bahwa dulu pada zaman Nabi Muhammad ada orang yang namanya Qabil Akhbar yang ahli kitab kemudian masuk Islam, yang dulu dia itu
belajar Taurat bersama ayahnya. Kemudian ada satu lembar yang disengitno oleh ayahnya gitu ya. Tapi kemudian setelah dia dewasa, dia itu bongkar simpanan itu, ternyata ada di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur itu ada keterangan bahwa akan datang Nabi pada akhir zaman dengan ciri-ciri yang tadi itu. Sekarang kita lanjutkan. Nah ini ya, kita lanjutkan ayatnya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan orang-orang ahli kitab itu mengikuti ma tatlu syayatinu, apa yang dibaca oleh setan, ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Nabi Sulaiman, pada saat Nabi Sulaiman menjadi raja. Pada saat Nabi Sulaiman menjadi raja. Gitu ya. Nah, ada satu kitab yang pernah saya baca, mudah-mudahan tidak salah sebut saya, namanya Tafsir Al-Hasan. Di sana diceritakan bahwa Nabi Sulaiman itu wafatnya sambil berdiri pada saat beliau itu mandori tukang-tukangnya, pegawai-pegawainya, karyawan-karyawannya membangun kerajaan yang begitu besar pada zamannya. Pada saat itulah kemudian Nabi Sulaiman diwafatkan oleh Allah sambil berdiri dengan berpegangan pada tongkatnya, gitu ya. Dengan berpegangan pada tongkatnya. Sampai ketika Nabi Sulaiman itu wafat, orang-orang itu tidak ada yang tahu. Sampai tongkatnya dimakan oleh rayap. Yang tahu siapa? Yang tahu setan. Nah, kemudian karena setan tahu bahwa Nabi Sulaiman itu wafat, kemudian setan gawe-gawe, mendo-mendo, meniru-niru suaranya Nabi Sulaiman, kemudian diajarkan kesyirikan dan diajarkan syirik oleh setan, dan orang-orang itu pada mendengarkan ajaran setan, bukan ajaran Nabi Sulaiman. Lah anehnya orang-orang itu nggak tahu kalau Nabi Sulaiman itu sudah wafat. Jadi yang diperdengarkan tadi suaranya setan, bukan suaranya Nabi Sulaiman. Apa yang diajarkan yaitu tentang syirik dan sihir. Nah, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan Alkitabnya Al-Quran yang di sana disebut nama Nabi Sulaiman, maka orang-orang ahli kitab mengatakan bahwa Nabi Sulaiman kok disebut sebagai nabi? Tidak lain dia adalah tukang sihir. Nah, apa yang dikatakan oleh orang ahli kitab ini disangkal oleh Allah. Wa ma kafara Sulaimanu. Tidak kafir siapa Nabi Sulaiman. Walakinna syayatina kafaru. Tapi yang kafir adalah setan-setan itu yang mengajarkan sihir dan syirik. Yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia tentang ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Artinya ada dua malaikat yang diturunkan oleh Allah dari langit untuk mengajari sihir kepada para manusia. Di mana itu posisinya? Di Babilonia. Malaikatnya siapa yang diutus oleh Allah? Haruta wa Marut, yaitu malaikat Harut dan malaikat Marut. Marut kelompok bukan, ini namanya malaikat Harut Marut.
Nah kemudian banyak orang-orang yang tergoda belajar ilmu sihir kepada Harut dan Marut. Termasuk setan-setan itu belajar ilmu sihir. Bisa ya? Ya, bisa. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Nah, Harut Marut ini ketika akan mengajari kepada orang-orang tentang sihir, mereka bilang innam hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Aku ini sengaja diturunkan oleh Allah ke bumi sebagai fitnah untuk menguji kepadamu, untuk menguji kepada keimananmu. Karena itu kamu jangan belajar sihir. Fala takfur, kamu jangan kufur dengan belajar ilmu sihir. Nah, kemudian banyak orang-orang yang tergoda belajar ilmu sihir karena lagi tren pada zaman itu. Termasuk setan-setan itu belajar ilmu sihir. Fayata'allamuna minhuma, maka mereka belajar ilmu sihir dari malaikat Harut dan Marut. Apa dampaknya ilmu sihir? Antara lain adalah ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Ilmu yang bisa memecah belah, yang bisa memecah belah bainal mar'i wa zauji, antara seseorang dan pasangannya. Bisa jadi antara suami dan istrinya, antara saudara dan saudaranya, antara orang tua dan anaknya. Jadi ilmu sihir itu bisa dipakai untuk sesuatu yang sangat membahayakan, memecah belah orang mau berjodoh. Orang yang tadinya sangat mencintai dibuat tidak mencintai. Masya Allah, betapa jahatnya ilmu sihir itu. Tapi kemudian kita kasih tahu oleh Allah, wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sekalipun malaikat Harut Marut tadi diturunkan ke bumi oleh Allah untuk menguji orang-orang belajar ilmu sihir yang dampaknya bisa memecah belah antara bersaudara atau antara suami dan istrinya. Tapi Allah dawuh di sini bahwa ilmu sihir itu sama sekali tidak membahayakan kepada seseorang pun, tidak membahayakan kepada siapapun illa biiznillah. Jadi sesungguhnya apabila ada orang menyihir seseorang, kemudian orang itu terkena sihir, sesungguhnya siapa yang membuat sihir itu menjadi mujarab? Ya, Gusti Allah. Wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biiznillah. Bisa didengarkan? Alhamdulillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka orang-orang ahli sihir tadi, orang-orang ahli kitab, orang termasuk setan-setan tadi, wa yata'allamuna, mereka belajar ma yadurruhum, apa yang membahayakan mereka dunia dan akhirat tentu saja, wala yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat kepada mereka, tidak memberikan manfaat tapi justru membahayakan. Walaqad alimu, sedangkan mereka tahu, lamanishtarahu malahu fil akhirati min kholaq, bahwa apa yang dia beli tadi yang berupa sihir yang dia pelajari tadi itu membuat mereka puas di dunia tapi tidak mendapatkan bagian akhirat. Puas apa? Puas menyakiti orang,
memecah belah antara saudara dan saudaranya, antara suami dan istrinya, mungkin juga antara tetangga dan tetangganya menjadi berpecah belah karena pengaruh sihir yang oleh Allah tadi dikehendaki mujarab ilmu sihirnya. Oke, dikabulkan oleh Allah kejahatan sihirnya itu, akan tetapi kepuasan mereka itu menyebabkan mereka tidak mendapat bagian akhirat. Na'udzubillah. Walabi sama syarobihi anfusahum laukanu ya'lamun. Dan betapa jelek apa yang mereka beli tadi itu, maksudnya menukar dunia dengan akhirat. Mereka lebih memilih kepuasan dunia dan tidak mendapatkan bagian akhirat, tidak mendapatkan kenikmatan akhirat. Mereka hanya memuaskan dirinya sendiri. Betapa jelek mereka itu. Walabi sama syarobihi anfusahum laukanu ya'lamun. Kalau mereka itu ngerti apa akibat mereka melakukan belajar sihir dan mengamalkan ilmu sihir yang bukan hanya membahayakan dirinya, tapi juga membahayakan orang lain. Nah, selanjutnya, walau annahum amanu, seandainya mereka orang ahli kitab, orang tukang sihir itu amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, lamathubatum min indillahi khair, pasti mereka memilih pahala yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memilih kepuasan nafsunya. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengerti akibat bahayanya belajar ilmu sihir, yaitu hanya mendapatkan kepuasan nafsu tapi tidak mendapatkan bagian kenikmatan akhirat. Na'udzubillah. Makanya anak-anak kita jangan sampai belajar ilmu sihir apalagi mengamalkan sihir. Na'udzubillah. Jadi mendoakan orang jelek itu juga bagian dari melakukan sihir. Mendoakan jelek dengan baca Fatihah, Al-Fatihah, mudah-mudahan itu orang kecelakaan. Na'udzubillah. Itu bisa sihir, itu tidak boleh. Jadi kalau ada orang belum bisa baik, kita doakan mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Kalau diri kita belum baik, ya kita doakan diri kita supaya baik, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mengumpat diri sendiri, dan juga tidak boleh mengumpat atau mensihir orang lain, gitu ya. Ya, nanti di dalam penafsirannya itu ada keterangan apa itu sihir, bagaimana itu akan diterangkan di dalam Al-Mufradat. Ini makna lafziyah. Sebab nuzulnya juga ada al-hukmul al-ahkam asyariyah yang ada di dalam ayat ini juga akan diterangkan di pelajaran berikutnya. Untuk sekarang kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.